واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Bapak-bapak, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah yang mana pada malam hari ini, pada malam yang mulia ini, pada malam yang dimuliakan oleh Allah, pada bulan yang dimuliakan oleh Allah, pada umat yang paling umat terbaik yang dimuliakan oleh Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, detik malam hari ini Allah Zat yang Maha Kuasa memberikan kita kesempatan untuk datang ke tempat ini. Itu semua berjalan bukan atas kehendak kita, bukan karena kemauan kita. Itu semua sesuai dengan jalan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan syukur kita kepada Allah. Sering saya sampaikan masalah ini, yang mana kita syukur kepada Allah. Allah jadikan kita ini untuk menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka itu, maka yang paling dahulu masuknya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka itu juga untuk umat yang lain untuk masuk ke dalam surga kecuali umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah paling dulu. Itu kemuliaan Allah berikan kepada kita, tidak lain dan tidak bukan karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya menyampaikan mungkin 15 atau 20 menit. Selesai tidak selesai harus selesai. 20 menit. Selesai tidak selesai harus selesai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia itu memperjuangkan kita, memperjuangkan umatnya dari dunia sampai di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pemimpin memperjuangkan umatnya di dunia sampai ke pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat-umat yang lain pun mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara masalah panjang, nanti Nabi Zakaria alaihissalam, bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu panjang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita umat yang pendek-pendek ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala namanya ghurratul muhajjalin. Al-ghurrah al-bayad bi ra'sul hisan, warna putih atau warna putih di kepala kuda, warna putih yang ada pada kaki kuda. Maka ini pun diberikan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan umat terdahulu dan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cara wudunya sama. Cara wudunya sama. Cuma umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih al-ghurrah. Al-ghurrah itu warna putih yang ada pada muka seseorang di akhirat kelak, bekas air wudunya. Warna putih yang ada pada tangannya, bekas wudunya. Warna putih yang ada pada kakinya, bekas wudunya. Itu diberikan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, bisa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keberkahan wudu sehingga anggota badan kita bercahaya di depan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat terdahulu tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah,
bisakah kamu kenal umatmu besok di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi katakan gampang. Seandainya dalam suatu lapangan yang luas, yang luar biasa luasnya, semua kuda itu warnanya hitam semuanya. Semua kuda itu warnanya hitam semuanya, tetapi ada berapa di antara kuda itu ada yang putih-putih, maka itu yang putihlah umatku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah hampir akhir penghujung bulan Ramadan. Saya dapatkan penghujung juga. Maka dalam ini hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara dengan Ramadan, tidak lepas daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas daripada Al-Qur'an, tidak lepas daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bicara tentang Al-Qur'an sedikit saja dan hadis sedikit saja. Karena alhamdulillah di masjid ini saya lihat masyaallah tiap malam ada pelajaran tauhid, ada pelajaran sirah, ada pelajaran, dilihat juga pelajaran fikih, termasuk dari kitab Bulughul Maram disampaikan. Ada yang belajar masalah tahsin, ada belajar masalah bahasa Arab. Sudah lengkap di sini, Pak. Tinggal Bapak mau meluangkan waktu, masjid terbuka 24 jam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang Al-Qur'an sedikit saja, kalau kita melihat Al-Quran yang ada, yang asli dengan di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran yang asli di zaman para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan Al-Quran yang Bapak baca. Tidak sama. Kalau seandainya Al-Quran yang dibaca oleh Nabi, yang dibaca oleh sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah saya dan Bapak tidak bakalan bisa baca. Karena Al-Quran di zaman Nabi, Al-Quran di zaman sahabat itu semua tidak mempunyai harokat, tidak mempunyai titik, hanya yang ada titik huruf ba saja. Tidak ada tanda sukun, tidak ada tasydid, tidak ada baris atas, baris bawah, dhammah, tidak ada. Bisa kita baca, Pak? Bisa kita baca? Tak bakalan kita baca-baca. Yang ada saja ini, yang ada ini pun kita banyak salah. Mat panjang pendeknya, ikhfa'nya, izharnya, idgham bila gunnahnya, iqlab, majais muttasil, wal wajib muttasil, idgham bila gunnah. Sekarang banyak kita langgar. Seandainya misalkan tinggal 5 menit. Seandainya, Pak, kalau Bapak dan saya baca Al-Quran, di dalam satu halaman satu salahnya, bagus kira-kira, Pak? Bagus? Semua mengatakan bagus. Satu salahnya bagus, mengatakan bagus. Karena kejadian kemarin di satu daerah, saya ada khotaman kubro, santri kami, jadi dia khotaman kubro, istilah saja, dia khatam 30 juz. Hanya dalam 30 juz itu satu salahnya. Sekali duduk sehari 10 juz, 2 hari 10 juz, 3 hari khotam. Ada satu kampung, marga disebut namanya, daerahnya di mana. Sayang anak ini, sayang salahnya 3. Ngotot dia, sayang. Dia tidak ngerti bahasa Arab, tidak ngerti sama sekali, protes. Saya terangkan masalah begini. Seandainya Bapak di sini kampung ini dia baca Al-Quran, satu salahnya dengan panjang pendeknya, hurufnya mana yang tebal, mana yang tipis, mana rok tebal, mana rok tipis, segala macam. Satu salahnya. Bagus enggak, Ustaz? Bagus, sangat bagus sekali. Baik, kalau gitu Bapak, kalau Bapak katakan bagus, jangan istighfar setelah itu nanti. Sekarang Bapak yang dia Al-Quran di sini kebanyakan Khot Utsmani, standar hafalan, itu banyak halamannya 402. Ada 406. Jadi kalau Anda khatam baca Al-Quran selama 402 halaman, berarti salahnya berapa, Pak? 402 salahnya. Bagus jadinya? Tidak bagus. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masalah Al-Quran. Kemudian tinggal 4 menit. Susah ini ngepes waktunya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mengenai masalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ditanya, Umay, apa sih sampaikan? Akhlak dah, Ustaz. Oh ya sudah, akhlak. Yaitu akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar kenal namanya istilahnya hadis.
atau kita katakan sunnah. Sunnah itu ialah perkataan, perbuatan, tindak tanduk Nabi dan diamnya Nabi. Maka nanti ada beberapa hadis yang pernah Nabi sampaikan, yang pernah Nabi ucapkan, apakah saya dan Bapak pernah melaksanakannya atau tidak. Yang pertama, saya dan Bapak, di antara Bapak yang telah menikah, yang punya anak 1 dan 2. Begitu Bapak ijab kabul mengambil anaknya orang, maka tatkala malam pertama Bapak ketemu dengan istri, pernahkah Bapak pegang ubun-ubun istri? Baca doanya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Pernah dilakukan kira-kira, Pak? Pegang kepala istri. Yang artinya, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku minta padamu khairaha, kebaikan, ma jabalta 'alaiha, kebaikan yang ada kau simpan pada istriku. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha, dan keburukan yang ada pada istriku singkirkanlah ya Allah. Maka dengan ini insyaallah istri kita jadi istri yang solehah. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun fi kulli syai'. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang perkara sebelah kanan dalam semua urusan yang baik. Semua urusan senang dengan kanan. Tapi sekarang ada sebagian yang salah di negeri kita ini. Itu bukan salah kita, sudah berlalu, tidak boleh kita salahkan. Baginda Nabi Muhammad SAW kalau naik kuda, naik onta, beliau atau naik kendaraan, baginda Nabi Muhammad SAW mendahulukan kaki kanan. Sampai kita pun waktu sekolah di TK, guru kita, orang tua kita mengatakan, wahai anak, kalau jalan lewat kiri. Benar kira-kira ini, Pak? Benar kira-kira ini? Menjawab pun tidak berani. Benar Bapak kita kira-kira akan, wahai anakku yang baik, kalau pulang sekolah lewat jalan kiri. Benar ini kira-kira? Salah. Karena baginda Nabi Muhammad SAW senang mendahulukan kanan dalam semua hal. Coba Bapak lihat, bagi hobi mobil Eropa, semua itu mobil dari Eropa, yang dari Amerika, Inggris, Saudi, semua setang setirnya di mana? Kiri atau kanan? Kiri. Berarti kalau mobil setang setirnya di kanan, berarti pejalan kaki sebelah kiri. Kalau mobil setang setirnya sebelah kiri, berarti pejalan kaki sebelah kanan. Kalau setang setirnya sebelah kiri, berarti kaki dulu naik yang mana, Pak? Kanan. Semua mobil di Eropa, atau Bapak penggemar mobil lama, mobil tua, Willys yang asli, setang setirnya sebelah kiri, jalan sebelah kiri. Jadi otomatis pejalan kaki sebelah kanan. Ini caranya bagi. Tapi jangan Bapak nanti ngejos di sini, coba lewat kanan, tabrakan. Ini yang kedua. Yang terakhir, yaitu yang mana baginda Nabi Muhammad SAW pernah melakukan pada seorang sahabat yang mulia yang namanya Abu Talhah dan istrinya namanya Ummu Sulaim. Ini luar biasa, istri yang luar biasa. Mudah-mudahan istri kita sama kayak begitu. Pada satu saat Abu Talhah keluar rumah. Tatkala bepergian, dia punya anak laki. Maka anak laki ini meninggal. Abu Talhah tidak tahu. Maka dia keliling pada keluarganya, tolong jangan beritahu suami saya bahwa anak saya meninggal. Datang pulang suaminya, kasih makan malam, dijamin makanan malam, sampai mohon maaf, beri maaf, hubungan intim suami istri dengan luar biasa, kasih sarapan pagi dengan luar biasa. Waktu malam ditanya, Aina ibni, di mana anak saya, di mana anak kita? Huwa askanu makan. Dia tidur seperti biasa, dia tidur, tidak diberitahu. Setelah pagi ditanya, wahai suamiku, kalau ada seseorang meminjamkan kita pisau, meminjamkan kita sendok,
meminjamkan kita piring, maka yang punya piring datang untuk menagih, untuk meminta, bolehkah kita melarang? Maka Abu Talha mengatakan, dia ngerti, seorang ngerti bahasa Arab, ihtasib ibnak, mintalah pahala pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata anaknya sudah meninggal. Marah Abu Talha. Kenapa kau tidak beritahu saya? Dia melapor kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentang perbuatan Ummu Sulaim. Maka Nabi mengatakan, nanti mudah-mudahan begitu, subhanallah, Nabi maha luar biasa. Begitu dia menghadap baginda Nabi Muhammad SAW, Ummu Sulaim bersama Abu Talha, Nabi mengatakan, arrastumul barihah, tadi malam kayaknya kalian berbulan madu. Maka Nabi mengatakan, mudah-mudahan dari pertemuan kalian tadi malam itu Allah karunikan anak yang soleh. Maka setelah itu apa yang terjadi? Maka Ummu Talha pun hamil, dapat anak, datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ma ma'ak ma'ana at-tamarat. Nah, maka Nabi mengatakan, datang dia, ya Rasulullah, anakku sudah ini. Tidak, salah, maaf. Nabi berpesan, nanti kalau anak ini lahir, tolong jangan kasihkan dia ASI, langsung bawa kepada saya. Maka ma'hul tamarat, bersama beberapa biji kurma. Maka baginda Nabi Muhammad SAW langsung dikasihkan 2-3 biji kurma. Maka Nabi pun mengunyah biji kurma tadi, ditaruh di langit-langit sang bayi tadi. Nama anak itu namanya Abdullah. Maka ada seorang Ansor mengatakan bahwa ra'aitu min waladi Abdullah ada yang mengatakan sab'an kulluha qara'ul Quran. Aku melihat dari keturunannya Abdullah ini 7 orang, sebab teknik ditaruhkan kurma di langit-langit sang bayi itu, maka semua anak yang 7 tadi menjadi anak yang hafal Al-Quran semuanya. Maka mudah-mudahan kita nanti bapak-bapak kalau punya anak, cucu segala macam itu, taruhkan di sininya kurma. Kalau tidak ada kurma, madu. Tapi mohon maaf, beribu maaf, lebih baik, lebih afdol kedua orang tuanya. Tetapi sebagian kedokteran mengatakan, mohon maaf, beribu maaf, bermiliar-miliar maaf, tidak dianjurkan bagi bapak perokok berat. Begitu dia kunyah, masuk ke dalam perut sang bayi, karena sensitif bayi tadi. Maka itulah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini, mudzakarah sedikit ini, semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan di bulan Ramadan berikutnya. Semoga Allah subhanahu menjadikan kita orang soleh dan solehah. Semoga Allah jaga kita semuanya, dan kita minta kepada Allah, ya Allah, ampunilah kami dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami semuanya, ya Allah, setelah kami melihat anak-anak kami sudah hafal Al-Quran semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.